Halo traders, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Tito Febriano. Dan di video kali ini kita akan bahas reviewnya terhadap market outlook yang sudah kita buat minggu lalu, yang untuk tanggal 20 sampai tanggal 24 Jumat kemarin, dari hari Senin sampai Jumat kemarin. So, stay tune. Ya, ini market yang pertama kali mau kita bahas adalah di Aussie USD. H4-nya seperti ini. Mari kita gambar harga berhenti di sini tanggal 18-nya, lalu masuk tanggal 20. Dan yang menjadi sorotan adalah harga itu turun lalu naik, atau harga ada ke level ini lalu turun, atau dia sekarang breakout untuk lanjut naik. Kondisi harga kemarin close market di tanggal berapa sih Jumat kemarin tuh, tanggal 24, tanggal 25 pagi ya, 25 Wita, jam 5 Wita, karena waktu Indonesia Tengah. So, kira-kira di sini. Dan itu harga ikut yang ini tanpa membuat dia langsung naik aja, tanpa membuat konfirmasinya. Dan ya kemungkinan kalau misalnya kita ngeliat di time frame yang lebih besar, misalnya di weekly ya, dia bersatu candle naiknya, bersatu candle menembus struktur yang pernah ada. Dan ini juga biar enak lihatnya. Nah, ke level ini. Untuk bahas level gimana ke depannya bla 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 itu ada di outlook, bukan di review. Oke. Kita langsung aja ke H1-nya untuk langsung melihat keputusan waktu itu. Kenapa begini? Jadi di sini adalah proyeksinya saat itu. Harga close di sini, lalu gap down, dan dia naik, menciptakan apa ini, a double top terhadap reaksi terhadap struktur ini, dan dia turun. Cuman jangan di sell, karena kalau di sell ya setelah konfirmasi ini kan dia double top, ada konfirmasi engulfing, misalnya sell di sini walaupun ini engulfing. Pertama, di sini kondisinya masih sideways, belum ada break mana-mana, dan struktur sebelumnya itu memang high low, higher low, lower low, lower high, gimana sih, kok bingung, high low, lower low, dan ke bawah sih memang. Cuman kan yang besarnya itu dia ada potensi untuk continuation, dia low high, higher low, dan higher low nya ini di dalam sideways. Dan nggak cuman itu aja, seperti biasa saat sudah terjadi konfirmasi seperti ini, dilihat misalnya di sini open candle baru, dilihat sama struktur sebelumnya dan struktur yang akan ditempuh di sini. Nggak cukup 1:1, walaupun ngambil ini 1:1, tapi harga kan nggak ke situ. Jadi kita ngambil di struktur yang pembentuk sebelumnya, yang paling dekat, yang ini, dua tower ini, itu nggak cukup 1:1. Walaupun ini juga ngambil dua tower ini, masih belum cukup, masih 0,7. Jadi risk yang belum 1:1 sebaiknya nggak usah diambil. Ketinggalan nggak apa-apa, tapi kalaupun ternyata ketinggalan, ternyata di bener lari atau ke bawah atau gimana, nggak apa-apa. Cuman di sini kita ngambil secara sistematis saja. Tuh, terus ini kenapa langsung naik? Karena dia mereaksikan harga ini mereaksikan area ini.
Jadi sudah bikin double bottom dan dia naik. Dan sempat terjadi base di sini. Base di sini kenapa? Karena sebelum-sebelumnya juga ada resisten dijebol, balik ke sini nggak bisa nembus, jebol menjadi support, nggak bisa ditembus, dijebol supportnya, pokoknya bolak-balik. Akhirnya di sini ada terjadi balance sebelum imbalance terjadi. Ya, price action kayak gitu, kita harus baca behaviornya, kita harus bereaksi terhadap harga. Dan akhirnya dia ditembus, semua strukturnya ditembus dan masuk ke area ini, dan harus menunggu momentum untuk down. Tapi ternyata yang ada breakout, harga retest di area sini, harga naik lalu retest kembali, yang ini ya, retest ini kembali, lalu harga close dengan naik ini sudah bisa untuk buy. Di potensi buy nya tinggi. Kalau menunggu konfirmasi melewati semuanya ini, karena ini sudah ada retestnya, setelah break buy nya di sini pun nggak apa-apa, jadi masalah. Karena satu ya, kita ke H4 nya, karena nih buy ya, di bawah struktur. Nah, sebenarnya kalau udah retest lebih dekat lagi sebenarnya di sini, di H1 nya tadi. Cuma kalau melihat H4 nya, kita ikutin strukturnya H4. Sebelumnya ada ini, ada struktur reversal yang menciptakan drop base, drop, dan ada base yang terdekat sama harga tadi itu di sini. Nah, kita ngambil ininya aja, tengahnya. Wih, jauh. Nah, ambil di sini. Masuk 1/2. 1/1, 1,02. Karena masuk, sikat aja buy-nya di sini tadi. Dan ternyata kalau emang mau ngambil 1/2 juga tetap masuk. So, begitu reviewnya untuk Aussie. Maka ini kita hapus untuk mempersiapkan market outlook. Oke, kita remove drawings dan jump to Euro USD. Nah, kemarin saya bilang kalau bentuknya seperti ini sudah terjadi double top dan retest. Nah, di sini kita bisa sell. Apa yang terjadi? Short ya. Sudah ada retest, harga sudah kembali ke situ, dan rejection. Waktu ganti candle langsung sell. SL di atas struktur, TP di struktur baru. Yang terjadi mantap, immediately dalam 1, 2, 3 kali 4, 12 jam berikutnya setelah open posisi tidak ada profitnya sama sekali, langsung kena stop loss, dan itu menunjukkan continuation-nya masih kuat, continuation untuk bull market gitu. Nah, di sini kita bahas dulu. Harga sudah ditembus yang ini dan dirusak struktur high-nya. Dirusak, balik lagi, rejection. Akhirnya benar-benar dengan tegas ada momentum, ada bullish momentum di sini. Dan bullish terus tanpa kembali untuk mengkonfirmasi area ini. Dan ketinggalan. Lalu dia retrace, lanjut lagi, tapi nggak bisa, nggak ada momentum yang mendukung. Lalu dia retrace lagi ke area ini. Ya kok sebenarnya kan menunggunya di sini. Setelah ini harga break, dia paling nggak ke level ini,
untuk balik, atau di retracement 51, dan nggak ada juga dua-duanya, dan mereka terus jalan. Memang begitu, market suka-suka. Nggak ada yang market pasti lari ke Fibonacci 23, Fibonacci entah, atau lari ke struktur yang ini itu ya. Banyak yang jadi sultan kok kayak gitu modelnya. Kita ikutin aja market gimana, kok nggak ada konfirmasi dan ketinggalan ya sudah, tak apa-apa. Dan dari sini bisa dilihat lagi, ini ada struktur high baru yang ditembus oleh ini, boleh dibikin seperti ini. Udah bikin seperti ini dan ada harga lanjut berkunjung kembali ke situ. Udah H1 pantesan kesini sama, nggak ada konfirmasi lagi dan dia langsung sikat naik. Banyak trader yang agresif, dia langsung pokoknya harga aku ketemu struktur yang sudah ditembus langsung aja buy, dan stop lossnya di bawah struktur base ini kan base. Boleh saja 1/2 ya, coba minimal kalau saya sendiri 1/2 sih, 1/1 kalau sedang lot gajah. 1/2 dapat TP nya di Jumat kemarin. Oke, sah-sah aja. Kalau misalnya yang nunggu konfirmasi ketinggalan, jelas ketinggalan, itu kembali sih kemana-mana boleh. Saya pun juga kadang agresif, saya jelas-jelas kalau ada continuation kayak gitu yang momentumnya besar, ya sudah langsung aja kayak di sini kembali. Seperti di sini sama, harga jebol langsung aja buy di sini. Stop lossnya di bawah, paling nggak usah di bawahnya aja. Bawah struktur yang sideways ini, toh juga dia pernah dijebol. Jadi ini cuman take out. Ya, drawdown sedikit lalu masuk. Ini kemungkinan 1/1 ini. Jebol lalu buy limit paling enggak ya di sini. Apa short long, buy limit di situ, stop lossnya di bawah struktur ini. Kenapa di bawah? Karena kita juga consider soal spread ya, spreadnya hati. 1/2 belum nyampe, 1/1 udah masuk, 1/1 masuk. Nah, dapat juga TP nya. Oke loh, 41 pips. Jadi begitu untuk Euro USD reviewnya, hasil dari outlook kemarin yang ternyata tidak sesuai dan continuationnya bagus banget, enak sekali kan dilihatnya. Kita remove untuk outlooknya. Next di pound GBP USD, waktu itu bikinnya harga tanggal 18 mana? Nah, tanggal 18 di sini. Dari itu harga mentul ke sini dan akhirnya naik dan ngikutin. Tapi yang kita gambar sebelumnya terlalu jauh. Tapi ini juga menjadi zona yang diperuntukkan untuk ke depan nantinya. History will repeat itself. So, ini walaupun tidak dihapus juga udah kelihatan kok. Slow aja, ini sudah langsung naik 60. Gini, apa yang terjadi kemarin? Harga sudah membuat double bottom dan ada rejection, ada indecision candle di sini. Decision, ada doji. Harga turun, tapi turun nggak ya? Tapi mau naik, tapi ditekan sama yang di atas. Dan akhirnya ini sudah ngebreak semuanya,
konfirmasinya bisa buy di sini atau di sini kalau mau lebih tenang. Dan harga lanjut naik ke zona ini dan sempat ngetem dulu ya, terminal memang, lalu jebol ini retest di sini dan lanjut naik. Dan kalau seperti ini jebolan ya punya retest, beda dengan euro tadi, dia jebol lanjut aja jalan gitu, nggak ada nyetop, orang-orang yang nyetop dilewatin semua. Ini sudah jebol retest lalu naik ke zona yang besar ya, kok bolak-balik nanti lama jadinya. Jadi ada zona yang besar di weekly atau di daily atau di H4 di sini saya bikin ya. Dan rata harga balik ke situ lagi, reject. Bisa buy di sini, stop loss di bawah struktur. Ini memang harus adaptasi dengan harga. Nah, 1/2-nya enak dapat buy di sini. Sempat psikologi sempat deg-degan, loh kok balik lagi mau ke buy-nya. Apalagi yang sudah biasanya pasang trailing stop untuk di BEP Anda diambil, tapi ya nggak masalah juga kan, toh nggak loss. Kalau ada yang mau di hold, mau biarkan untuk stop loss, habis BEP nya diambil yang tadi pasang risknya 0, yang membiarkan dalam selang 2 jam aja langsung dapat di sini ya, yang ini begitu. Dan sekarang harga sedang bertahta di zona yang paling atas ini. Sini kita bisa lihat nanti besarnya bagaimana. Nah, ini ada top di situ, kok dia reject, ini jadi double top, reversal, continuationnya berhenti untuk reversal ke bawah. Itu dia market outlook, bukan di sini. Jadi untuk kita membersihkan kepala dari minggu lalu, bersihkan semua gambar. Ya kok mau ada yang nyimpen kotak-kotaknya nggak masalah juga kalau misalnya lupa. Tapi kalau saya sih lebih ngelihat apa yang terjadi terakhir, potensialnya apa. Toh nanti juga kita bisa ngitung, oh di sini ada support, di sini ada resisten, harus diperhitungkan macam-macam. Tapi sini harga sudah berhenti di sini, apalagi sudah break ini. Kalau ada percobaan lagi bisa untuk buy, tapi kalau ada penembusan kita tunggu lagi. Okay. Next di New Zealand dollar. Kemarin ini langsung aja satunya. Kemarin kita buat potensinya di sini. Ya, kenapa ada apa namanya ini RR di sini? Karena waktu itu harga sudah turun menyentuh level ini, dan waktu itu saya bilang kalau misalnya harga berbalik karena dia penolakan dari bawah bisa di buy. Ya, kalau buy targetnya sini cukup sempit ya, yang ada langsung stop loss juga. Tapi kalau misalnya kita melihat harga ini ternyata merespon level ini, ya ke 1, 2 double top, harga turun. Cuman juga potensi sellnya nggak ada juga, menurut saya nggak ada, karena jauh sekali dari level yang ada. Jadi masih buy. Cuma kalau tadi sudah terlanjur kena duluan stop lossnya sebelum dia terbang. Saya akan tunggu konfirmasi yang jelas. Di sini terjadi juga double top, tapi malah di break. Di stop loss itu penting. Di break, retest, sikat lagi, dan sudah ada low high, high low, high nya jauh.
di sini, jadi bikin base. Oke. Oh, nah deh, harga sekarang ada di sini. Apakah mau retest resisten-resisten yang sudah ditembus ini? Kita nggak tahu. Kita tunggu reaksi-reaksi berikutnya. Oke, kita clearkan dulu supaya nanti di Outlook ngomongnya udah dari awal, bersihin lagi. Next, UCAT kemarin level besar ya. Sini either itu harga naik retest level lanjut atau turun, retest lanjut turun untuk bearish. Nah, di sini menarik. Ada sideways. Di sini zona besar sekali untuk sideways, tapi kita fokus di struktur yang tercipta dari downtrend. Down, dia balik ke sini. Ini kan zona-zona yang seperti kita tahu sering dilewati bolak-baliknya, ada support resisten di situ. Dan di sini harga naik, tapi setelah dia retest nggak ada momentum untuk buy. Bahkan di candle bull ini, yang ada bearish pressure. Nih, bearish pressure. Indecisionnya 2 kali, tidak jelas, dan malah ada bearish pressure dan ada bearish momentum beneran, yang mana itu masuk ke zona ini. Akhirnya yang inilah yang berlaku. Kalau kita perpanjang itu harga jebol, yang dia masuk ke zona momentumnya jebol, tapi masih ada bullish pressure, dan di sini ada momentum. Ada momentum yang mana itu juga ngetes area ini. Jadi turunnya adalah wajar. Dan yang nggak disangka adalah kemarin saya nggak bertembakan ini karena ngomongnya terlalu jauh. Data tuh menembus juga. Dia sempat bikin base juga di sini. Base dan tetap melanjutkan perjalanannya, continuationnya untuk bear market. Kalau misalnya kita intip ke M15. Nah, ini saat ini terjadi ya. Harga masuk, retrace, lalu menjebol base-nya ini dan lanjut turun. Dan menjebol base ini seperti biasa, yang terjadi apa? Ada base di situ, ada harganya nyoba lagi masuk ke base lagi. Dan di sini adalah rally base drop, jelas sekali di sini kelihatan. Jadi banyak sebenarnya ke depan zona-zona yang saya lihat. Kalau mau kecil-kecil. Jadi UCAT itu continuationnya seminggu luar biasa ya. Kemarin dari tanggal 20 mana? Ini aja nih. Sampai akhir tanggal 20 di sini dia gap down langsung naik ya, karena ini satu ya, jadi mentul-mentulnya wajar. Tanggal 20 ya dari sini sampai kemarin harga tutup dari open ke close 171 pips. Angka harian di gold ya, range harian di gold itu geli-geli itu 100 nih, 200, 300 biasanya. Jadi untuk di UCAT termasuk kencang bearishnya, dan dia sudah merespon juga ini. Di kepala saya malah. Iya, sini ya, ngerespon ini support fake support, dan tanda-tanda reversalnya
cantik sekali. Low high, higher low, higher high, higher low. Nggak bisa bikin higher high, kemungkinan akan sideways di sini. Lalu tunggu break di antara dua ini. Kita bicarakan di Outlook. So, untuk UCAD kita bersihkan kepala. Next, digedein dulu biar enak. Nah, Swiss franc. Ternyata pas kemarin open market yang ada adalah sideways tanggal 20, 21, 20 sampai 21 sideways Senin Selasa. Dia nggak kesini, nggak yang kesini. Dia juga nggak nyampe ke sini. Nah, dia yang ke perpanjang dulu biar kelihatan breakoutnya. Kan takutnya kekecilan sih. Nah, ya ini ya. Oke. 18.20. Open candle nggak ada gap, ya paling tipis ya di sini. Lanjut naik, lanjut akhirnya masuk ke sini, merespon ini, ya. Sorry, ya. Respon ini, ini, lalu, nah kalau theoretically secara struktur yang direspon kan. Lanjutnya naik, direspon ada momentum, dang. Apa yang biasa dilakukan? Buy. Tapi yang ada stop loss. Stop lossnya sangat kecil. Enak kalau kayak gini. Risknya sangat kecil. Yang kalau saya akan melakukan ini. Dia retest, gagal, retest lagi dan candle close di atas struktur yang sebelumnya yang jauh, dan saya akan buy di sini. Akan di open di sini, buy. Stop lossnya di sini, tipis. Targetnya di sini cukup gede, 1/3, 1/2,9 atau 1/2. Wih, stop lossnya cuma 11 pips. Udah dia langsung disikat. Naik, benar, terus turun. Kalau mau detail, di kondisi sideways ada retest kayak gini. Yang benar adalah turun ke M15. Di situ kan harusnya ngelihat M15 akan terjadi setelah ada ini harga yang tes ini. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Dia dites dalam tren turun. Tes naik, ada double top. Yang mana double top respon dari base ini. Base drop. Tes ini bukan tes, ini adalah breakout. Dia sudah menembus level-level yang besar. Breakout. Ya, kalau sudah breakout nggak ada ceritanya. Bukan nggak ada ceritanya, tapi secara teknis bukan untuk melawan arahnya. Misalnya break low ya, bukan untuk sikat buy, tapi menunggu potensi untuk sell. Sudah break low, ada di harga ini merespon ini, harga ini merespon ini. Ada tes, kalau ada momentum, yang mana notabene di sini adalah momentumnya untuk bear. Sudah, candle berikutnya bisa open, stop loss di atas struktur ini, nggak usah jauh-jauh, tapi di atas struktur yang ada. Dan harga lari, dropnya luar biasa. Di drop seperti ini, saya selalu lihat-lihat untuk Fibonacci 51 masuk Fibonacci 51, nggak pikir panjang, dia ngambil ya, katakanlah ini sell limit, dia hanya ngambil sell limit
ambil penumpang untuk lanjut turun. 751 di candle momentum-momentum yang kuat-kuat kayak gitu. Wah, ini kan kuat sekali, ini 4 jam loh nih. Ini berlaku. Cuman candlenya aja. Body to body. Iya, masuk. Mantap. Dan di sini di continuation ini banyak apa sih? Banyak bentuk yang rapi, strukturnya rapi. Ini high, dia bikin low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dan ini kemungkinan besok gapnya naik bisa jadi, atau lanjut turun dulu untuk bikin lower low, atau kalau misalnya dia naik untuk bikin lower high dari sini, dari bentukan ini. Keren ini. Begitu untuk Swiss franc, menarik sekali Swiss franc. Kita bahas di Outlook dah nih ya, enak nih. Next, untuk di pound yen nih, kemarin kita 18.20. Di sini harga tutup, lalu harga open. Dia nggak ada momentum untuk bear, jadi nggak ada kesempatan untuk ini saat itu. Dia langsung naik, nerobos semuanya, bereaksinya di sini. Di atas ini, saya pikir cukup ngambil yang ini, low, high, lower, high, low, lower high, lower low. Ambil lower high-nya ini untuk retest ini, lalu lanjut turun. Ternyata dia ngambil high-nya yang major, termasuk major, dan bereaksi terhadap ini juga. Ternyata rally base drop, dia drop ke area sini bukan untuk konfirmasi ini, karena nggak ada konfirmasi, nggak ada momentum bull. Yang ada dia lanjut turun, dia malah retest penembusannya ini, penembusannya candle ini di zona struktur ini, lalu bikin bear momentum. Setelah ini terjadi, biar lebih jelas kelihatan ini ya strukturnya. High, dia bikin low, dia bikin lower high, karena itu reject, nggak bisa nembus ini di dalam zona. Lalu dia bikin low, lower low, lalu dia ngetes lagi dari low, tetap dia naik menghormati area yang belum dia papain ini. Dia sempat di break sama kawan ini, lalu dites, iya bagus sekali. Breaknya ini yang menjadi major, struktur utamanya. Harga dites, bikin double top, ada konfirmasi momentum apalagi yang lebih semuanya udah bisa oke di sini. Kok dengan momentum pertama sudah yakin, sudah bisa short di sini 14 pip, tapi kalau tunggu yang ini 23 pip. 1/1-nya udah dapat, 1/2-nya belum 1/1-nya masuk karena di level ini. Atau mau ngambil, nggak usah ngambil area 1/1-nya, tapi ngelihat base yang ada ini, kita samakan sama ini, untuk banding 1,14, lebih dari 1/1, udah oke deh, dapat. Dan harga balik dia masih menghormati ini, dan base sideways dijebol, lanjut terus. Minggu ini oke. Minggu pembahasan yang akan kita bahas di Outlook nanti, nonton ya. Itu untuk uji. Move dulu,
clearkan pikiran supaya semuanya selalu baru. Kalau misalnya kita gambar numpuk, nanti malah bingung, malah ada bias. Market ada biasnya, kepala kita ada biasnya, jadi berantakan. Oke, next. GJ waktu itu tanggal 18 close, 20 gap atas, dan dia turun, tutupin gapnya, dia turun untuk retest karena waktu dia gap itu pun sudah nerobos ini struktur bearishnya, memang sudah kayaknya dia untuk naik karena sudah nerobos, cuman retestnya ngeri kan, retest momentumnya gede-gede. Ini bukan lalu ada engulfing dan seperti ini langsung di sell, enggak, engulfingnya lihat-lihat dulu ada di mana, terhadap apa. Nah, di sini yang benar-benar jebol, harga retest, lanjut bikin base di test, ini bisa dapat ya. Kalau berdasarkan struktur kecil-kecil dapat, cuman ya kadang risknya tinggi. Tes yang di sini aja diikat sama ini. Lalu ini nah, lihat harga sittingnya di mana sekarang ya. Dari yang kemarin hari Senin lalu close-nya cukup tinggi dengan dari struktur menciptakan bentuk low high, low-nya dijebol, tapi ini masih mau nyoba major low yang tercipta dari high yang terakhir, higher high, tapi ini sekarang menjadi high yang baru karena ada reversal. Ada di Outlook nanti kalau mau bahas yang ini ya. Oke. Euro Yen ditutup dengan mandi sekali, harga ditutup menuju ke base, ada di area ini yang sudah ditembus jebol. Ini Senin kemungkinan berlomba-lomba untuk standby, dia sell. Nah, bahas sebentar ya. Dia sell, ada retest lagi atau reject, penolakan di sini. Penolakan kemungkinan setinggi ini untuk turun yang kuat. Oke, itu hati-hati. Di sini kita lihat tanggal 18/20 open sesuai, harga jebol di retestnya sampai sini, sampai low high, higher low, major higher low retest, dan itu juga di Fibonacci 51 yang dulu saya buat. Itu kan untuk ngitung dia mau ke bawahnya atau dia ke atasnya, tapi ternyata untuk momentum buy-nya masuk ke 51, sikat buy, harga tinggi, harga kembali ke zona ini yang pernah ditembus juga. Begitu aja, nembus ini untuk jemput ini ya, itu dia. Nembus ini dan untuk menjemput resisten yang ada di sini. Ini tadi resisten akhirnya disikatkan jadi support, dan dia menghormati supportnya itu, lanjut lagi. Jadi begitu reviewnya untuk Euro Yen, dan untuk outlooknya kita bahas di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Kalau suka bisa di like, kalau nggak suka model-model beginian dislike aja. Kalau merasa bermanfaat bisa di share. Kalau mau ikuti video selanjutnya biar nggak telat, biar tahu pas uploadnya kapan, bisa di subscribe lalu tekan loncengnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.
jaga kesehatan, dan salam profit.